Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sore hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau sudah pelihara setiap kami semua. Terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami yang rindu datang di kaki Tuhan. Kami yang rindu datang menyembah Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau urapi kami semua. Pimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami. Segala roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami usir, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terlebih lagi Roh-Mu ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Beracaralah Tuhan sore hari ini. Kami siap terima lawatan daripada Tuhan. Sungguh kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Di harapan kami semua. Besar setiamu. Mari katakan. Nyata di sepanjang hidup.
berdiri. Lebih sungguh katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita mau tinggikan namanya. Mari angkat tanganku, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau lebih daripada segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes. Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Lebih sungguh jemaat katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran.
Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, layak disembah, Kau layak diagungkan. Oh, Engkau hormat. Haleluya. Saya percaya sore hari ini tidak ada yang berdiam diri. Semua menyembah Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami boleh lewati hari-hari kami, bahkan sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktunya kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Segenap hati kami Tuhan. Bahkan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima sembah, layak terima hormat. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Allah satu-satunya dalam hidup kami. Tiada Allah yang lain Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau satukan roh kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuja-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Bahkan Kau pelihara kami Tuhan. Tidak kurang apapun kami Tuhan. Bahkan sehelai rambut-Mu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ucap syukurlah sembah Dia. Nyatakan roh-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami tidak perlu takut karena kami punya Allah yang dahsyat Tuhan.
Hidup kami milik Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau tuh. Hanya Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kulakukan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Yes, semuanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak kulakukan. Sebab hanya Kau. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kulakukan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kau layak diagungkan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu, bersorak bagi nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Percaya bahwa Allah kita dahsyat, amin. Kita tidak perlu takut lagi, amin. Sebab Dia luar biasa. Kasih tos kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Katakan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari katakan, Yesus pun dahsyat, ku takut kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesus dahsyat.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik ini pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Semuanya kami boleh berikan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang tulus, hati yang mau memberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sungguh pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Mujizat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan kami tenang, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saya undang jemaat boleh sama-sama bangkit berdiri. Lebih sungguh kita mengatakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Dan di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
Engkau bekerja luar biasa. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jemaat lebih sungguh katakan. Pertolonganmu begitu yes, Engkau ajaib Tuhan. Kau telah memikat hati. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Di saat aku tak sanggup lagi. Yes. Amin. Kami percaya Tuhan. Lebih sungguh katakan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Benar Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Mataku tertuju padamu. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Angkat suaramu sebagai doa saat sore hari ini. Tak sanggup lagi, amin. Di situ tanganmu bekerja. Mari dengan iman katakan pertolonganmu Tuhan. Ini yang kami rindukan pada saat sore hari ini Bapa. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Itu yang menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Sekali lagi katakan pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin, haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini hatiku ya Bapa, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kini mataku tertuju. Amin, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kiara lama shana la 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 mo. Haleluya. Yang mengasihi Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami nantikan
terbaik. Mujizatnya masih dinyatakan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat di tangan kami Tuhan. Karena kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Setiap hubungan rumah tangga yang mulai retak, satukan kembali dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak yang mulai retak, satukan kembali dalam nama Yesus. Saudara bersaudara yang sudah mulai letak hubungannya, satukan kembali dalam nama Yesus. Karena kami percaya tahun ini kami butuh kasih-Mu Tuhan. Yang akan mendatangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Berbicara bagi hamba-Mu, berbicara bagi gereja-Mu, sebab kami semua mendengar suara-Mu. Kami siapkan hati yang terbaik untuk setiap benih-benih firman-Mu ditanam dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hati yang terbuka maka Engkau akan bertumbuh atasnya. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan menudungi setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati yang terbaik untuk dengar suara-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur jemaat Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Wah, lebih meriah lagi bisa? Masih tahun baru, oke? Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Shalom. Masih percaya Yesus? Masih beriman kepada Yesus? Masih berharap kepada Yesus? Masih mengasihi Tuhan? Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan wajahnya itu berbeda. Ya, tidak lupa pada saat sore hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini boleh bertemu dengan saudara di tempat ini, khususnya Bapak Gembala saudara yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Budi, kesempatan yang baik. Dan lebih daripada itu, sebelum terlambat, saya ingin mengucapkan yang namanya Selamat Natal. Ya, dan Selamat Tahun Baru. Saya percaya dalam tahun baru ini pasti banyak resolusi yang sedang saudara bangun. Setuju ya? Karena saya percaya kita tidak menjadi pribadi, kalau bahasa sekarang ini kaum rebahan. Tahu kaum rebahan, mau tahun berganti tahun dalam bentuk apapun, gak ngefek dalam hidupnya. Yang ada dalam hidupnya cuma apa? Maunya tidur aja, saudaraku. Ya, mau tahun 2023 ditinggalkan, mau masuk tahun 2024, kaum rebahan ini gak akan merasakan apa-apa. Tapi saya percaya bahwa kekristenan itu gak pasif. Yang setuju katakan amin. Kekristenan itu aktif. Apalagi kalau saya melihat tema tahunan saudara, hebat sekali. Peace, quiet, and growth. Ya. Damai, tenang, dan bertumbuh. Sesuatu yang bertumbuh dimulai dari damai dulu dalam hidupnya. Kedamaian didapatkan dari mana? Saudara harus tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Karena percayalah bahwa dunia sekalipun menawarkan kedamaian dalam bentuk apapun yang kelihatannya indah, sebenarnya tidak seindah seperti apa yang kita lihat. Justru akan banyak ada jebakan-jebakan di dalamnya yang membuat kita nanti akan semakin kecewa, semakin menyesal, bahkan lebih daripada itu semakin putus asa dan maaf, lama-kelamaan kita bisa tinggalkan Tuhan. Dan kita tidak akan lagi merasakan yang namanya betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas satu tema yang Bapak Ibu atau gereja di tempat ini sudah canangkan, yaitu tentang peace, yaitu damai. Kita baca bersama-sama satu firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ke-3. Ayat yang ke-14 dan 15. Kolose 3
ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa firman ini enggak asing bagi kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang aktif dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Namun izinkan pada saat sore hari ini saya ingin memberikan satu kenang-kenangan yang terindah untuk di tahun 2024 ini. Kalaupun mungkin kenang-kenangan saya ini menyakitkan hati saudara, biarlah itu membuat kita bisa bertobat dan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Karena jujur saya bilang saya datang bukan untuk menghibur, tapi saya datang untuk membangunkan saudara. Karena saya percaya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Yang dia harapkan adalah setiap anak-anaknya, calon mempelai Kristusnya, semakin hari di hari-hari ini semakin berdandan ria untuk yang namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk bersiap-siap menantikan yang namanya kedatangan Tuhan kedua kalinya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang gak percaya kalau Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Saya sampai hari ini saudaraku, saya terus menantikan kapan Tuhan itu datang. Dan saya percaya bahwa penantian saya tidak akan membuahkan yang namanya hasil yang luar biasa kalau hal ini tidak terjadi dalam hidup saya. Kolose pasal 3 ayat 14 mengatakan demikian. Dan di atas semuanya, berarti tidak ada lagi di atas apa yang firman Tuhan katakan. Dan di atas semuanya itu dikatakan apa saudaraku? Kenakanlah apa? Kasih. Sekali lagi saya bilang, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Artinya bahwa kasih ini akan menjadi prioritas yang utama dalam setiap kehidupan kita, dalam segala aktivitas kehidupan kita di hari-hari ini. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau sampai kita kehilangan yang namanya kasih, maka saya percaya hidup ini akan semakin hambar. Hidup ini akan semakin rasanya tidak ada lagi kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Dan tidak sedikit bahwa di hari-hari ini iblis, setan sedang bekerja main dalam hal ini, saudaraku. Sehingga ketika kasih itu mulai hilang dalam hidup kita, percayalah, saudara tidak akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera dalam setiap hidup saudara. Kalau saya boleh katakan bahwa kalau kita mau damai dan sejahtera itu saudara kembar yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hatimu damai, maka hidupmu pasti akan sejahtera. Dan itu bisa kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang kelihatannya hidupnya sejahtera, punya segala sesuatunya, tapi dalam hatinya tidak ada kedamaian. Hidupnya takut, cemas, khawatir, padahal dia punya segala-galanya. Yang mungkin banyak orang lain mengatakan hebat dia, punya harta, punya uang, punya istri cantik, punya suami ganteng, punya anak-anak yang luar biasa, pendidikannya luar biasa, punya segala-galanya dalam hidupnya. Banyak orang iri melihat sesuatu yang ada di dalam tampilan depannya, saudaraku. Tapi orang nggak tahu bahwa dalam hidupnya tidak ada damai. Kenapa sampai hidup ini tidak ada damai? Sumbernya, akarnya adalah ketika kasih itu sudah mulai hilang dalam hidup kita. Saya mengatakan demikian, kasih itu membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau saudara mengasihi istrimu, pasti kau berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan suami-suami yang tidak mengasihi. Kasih itu membuat kita semakin hari semakin antusias. Maka gak salah bahwa Paulus 1 berkata, dan di atas semuanya itu apapun yang kita lakukan, di atas segala-galanya yang kita berbuat. Firman Tuhan cuma ngomong satu, kenakan kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kurang apa? Kasih yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Dampak daripada kalau kita mengenakan kasih di atas segala-galanya, maka ayat 15 berkata demikian, 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di mana saudaraku dalam hatimu.
Kalau kita sudah mengenakan kasih, maka dengan tegas firman Tuhan, maka yang namanya damai sejahtera itu akan memerintah setiap kehidupan kita, memerintah hati kita. Berulang-ulang kali saya mengatakan kenapa harus hati, karena hati itu pusat dari segala-galanya. Maka tidak salah kalau Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatimulah terpancar segala-galanya. Saya bisa melihat orang itu hidup dalam damai sejahtera itu gampang. Bukan dari apa yang diucapkan, saudaraku. Lihat aja dari wajahnya, lihat aja dari penampilannya. Saya percaya ketika orang memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, pasti ada satu yang berbeda dalam hidupnya, saudaraku. Yang menimbulkan orang lain itu bisa begini, wow, apa yang membuat hidupmu seperti ini? Ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena maaf ya, para ibu-ibu ditarik kanan, tarik kiri, tarik atas, tarik bawah. Disetrika sebelah kanan, sebelah kiri. Wah, disetrika semuanya biar kencang, saudaraku. Dibuat supaya wajahnya, senyumnya manis dan sebagainya. Itu gak jamin kalau hatimu itu tidak ada damai sejahtera. Tapi walaupun tidak ditarik kanan kiri, tidak dandan sekalipun, saudaraku, maaf ya saya bilang. Kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Kemarin kami beli sepeda motor. Dan sales sepeda motor datang ke rumah bawa temannya. Ya, saya belum mandi, saya pakai celana pendek. Kalau di rumah, saudaraku, tampilan saya tidak seperti ini. Baju saya kaos-kaos yang sudah lusuh. Rambut tidak saya sisir. Pada waktu dia ingin kenalan dengan kami, saya keluar. Dan pada waktu keluar dia salaman dengan saya dengan wajah yang menatap wajah saya sempat kaget. Saya juga heran, kenapa orang ini melihat saya? Setelah dia salaman, dia terdiam dan dia tidak pernah yang namanya matanya lepas dari pandangan ke wajah saya. Agak sedikit GR saya saat itu. Saya pikir bahwa saya belum mandi saja, gak dandan saja. Tapi saya juga bertanya-tanya, ini ada orang pria, lihat saya tanpa berkedip, saya bisa curiga juga nih. Jangan-jangan dia aliran yang sebelah ya. Tapi saya tetap positive thinking, apa yang terjadi? Ketika dia pulang, dia cerita dengan salah satu jemaat yang juga sales sepeda motor. Dia mengatakan demikian, namanya Joe. Joe, aku sudah banyak ketemu dengan orang. Tapi kenapa pada waktu saya ketemu dengan bapak itu, ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya dan wajahnya. Jemaat tentunya pasti memuji gembalanya. Dia mengatakan, oh itu guru saya. Itu bapak rohani saya, itu sabuknya tebal, pegangannya luar biasa. Saya bilang, lu ngawur Joe bilang itu. Biarin Pak, biar dia nanti akan dekat lagi dengan bapak. Enggak apa-apa, tapi jangan yang aneh-aneh. Jangan dibuat seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Saya coba mengatakan apa? Kalau hidupmu ada damai, karena kau sudah mengenakan kasih. Kasih itu yang mendatangkan damai sejahtera, yang memerintah dalam hidupmu. Maka firman Tuhan katakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ada rentetannya terus hubungannya dengan apa? Ucapan syukur yang senantiasa keluar dalam setiap hidup kita. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau hidupmu ingin ada damai, dan tentunya bukan sekedar damai, ada sejahtera yang kau miliki. Karena berkat itu datang kepada orang yang hatinya penuh dengan damai. Tapi kalau hatinya penuh dengan konflik, ribut setiap saat, malaikat itu pada waktu ingin bawa berkat kepada kita, bisa pergi, saudara. Bukan cuma damai, tapi sejahtera. Sumbernya adalah mari kita bersama-sama di tahun 2024 ini ambil keputusan bersama-sama untuk mengenakan yang namanya kasih dalam segala kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Kenakan kasih di atas segala-galanya. Maka orang yang penuh dengan damai sejahtera, perkataannya pasti
penuh dengan ucapan syukur. Pertanyaan sore hari ini, kenapa kita perlu mengenakan kasih? 1 Korintus pasal 13, kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-13, dan nanti loncat satu pasal, sebenarnya ayat 13 dan 1 Korintus 14 ayat 1 itu menjadi satu ayat, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kita nggak tahu kenapa kanonisasi firman Tuhan saat itu terpisah antara pasal 13 dengan pasal ke-14. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 mengatakan demikian. Kenapa kita harus mengenakan kasih? Firman Allah mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi 3 hal ini gak boleh pindah dalam hidup kita. Tinggal. Nemo. Gak pernah beranjak dalam hidup kita seharusnya. Apa dikatakan? Yaitu iman, pengharapan, dan apa saudaraku? Kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya baca berulang kali, apa sih hebatnya kasih daripada iman? Apa hebatnya kasih daripada pengharapan? Kenapa harus kasih yang terbesar dari 3 hal ini? Bahkan Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, ditegaskan kembali oleh firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya membuka dengan satu kalimat dalam 1 Korintus 14 ayat 1, firman Tuhan katakan, kejarlah kasih itu. Kalau kita tahu bahwa kasih itu besar, maka tugas kita adalah kejarlah kasih itu. Waktu saya belajar, saya lihat, saya renungkan, kenapa harus kasih? Saudara, kasih itu kekal. Percayalah. Iman hanya saya dan saudara butuhkan ketika kita masih di bumi ini. Kita beriman kepada Kristus. Tapi nanti pada waktu kita sudah hidup di dalam kekekalan, bahasanya sorga. Gak dibutuhkan lagi yang namanya iman. Karena yang kita imani sudah ketemu. Muka dengan muka, buat apa iman? Jadi iman hanya dibutuhkan pada waktu saya dan saudara tinggal di muka bumi ini saja. Terus yang kedua, pengharapan. Pengharapan juga hanya dibutuhkan pada waktu kita tinggal di muka bumi ini saja. Saya berharap kepada Tuhan supaya doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya berharap untuk ketemu dengan Tuhan nanti pada waktu kita sudah ada di sorga, kita gak butuh lagi yang namanya pengharapan. Karena sudah ketemu dengan sesuatu atau seorang yang kita harapkan. Dengan pribadi yang kita harapkan yaitu Yesus. Namun kasih, saudaraku, kenapa sampai kasih itu besar? Tuhan bilang begini, di bumi saudara harus punya kasih. Karena itu yang membedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kasih itu yang membuat kita ini dipanggil menjadi apa? Anak-anak Allah ditentukan menjadi murid-murid Kristus. Di bumi ini saya dan saudara butuh kasih. Yang pertama adalah saya mengasihi Tuhan. Wujud daripada saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama saya. Tetapi yang terdekat. Sebagai seorang suami, kalau saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi istri saya. Bukan mengasihi istri orang. Sebagai seorang suami, ketika saya mengasihi Tuhan,
Maka bentuk daripada wujud saya mengasihi Tuhan, saya gak bisa mengasihi orang-orang yang jauh, yang sulit untuk saya jangkau. Tapi saya mengasihi istri yang setiap hari 1 kali 24 jam bersama dengan saya. Sebagai orang tua, kalau kami mengasihi Tuhan, maka wujud kami mengasihi Tuhan itu kami aplikasikan dengan mengasihi anak-anak kami yang terdekat. Bukan anak-anak orang lain dulu. Kita ini sok hebat, sok jadi pahlawan. Anak kita ngerokok, anak kita mabuk, anak kita narkoba, anak kita berontak. Tapi kita sering menyelamatkan anaknya orang lain dulu. Padahal yang setiap saat anak itu ada di depan mata kita. Maaf, berapa banyak anak-anak pendeta protes dengan papanya. Protes dengan mamanya. Karena waktunya papa dan mama terbuang banyak hanya untuk ngurusi jemaat. Tapi gak pernah ngurusi istri, ngurusi anak-anak yang ada di rumah. Gak sedikit gereja dijadikan pelarian supaya aman, saudaraku. Karena banyak anak-anak kita gak mau kembali ke rumahnya, karena apa? Di gereja rukun, di rumah perang dunia ketiga, keempat, dan kelima. Hati-hati loh. Suami kalau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kasihi istrimu. Ini ada istri saya nih. Anda tanya saya. Anda tanya istri saya. Karena kalau istri tidak dikasihi, maka saudara akan mencetak tanduknya untuk istrimu bukan lagi tunduk kepada saudara, tetapi menanduk saudara. Sebab Alkitab mengatakan, kasihilah istrimu, maka setelah itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bisa tangkap ya? Kalau saya tidak bisa mengasihi istri saya, sebenarnya saya sedang melihara yang namanya tanduk istri saya. Supaya dia tidak tunduk dengan saya, tapi nanduk saya. Maka tidak sedikit banyak para suami punya julukan BTI. Barisan takut istri. Baunya kecut, saudaraku. Maaf kalau orang Jawa bilang apa, dikempit keleknya, saudaraku. Apa-apa gak bisa bertindak. Mau buat apa kita tahun 2024? Bukti daripada orang mengasihi Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, maka dia bisa mengasihi sesamanya. Bukti seorang menantu mengasihi yang Tuhan, maka dia akan terlihat bagaimana dia bisa mengasihi yang namanya mertuanya. Ini ada ponakan saya di tempat ini. Saya bersyukur sampai hari ini kami masih bisa rukun. Orang tua dengan anak, saudara bersaudara, ponakan dengan ponakan, ipar dengan ipar, dan mertua dengan menantunya. Maka kalau sudah sepaket ini, saudaraku, maka yang terlihat adalah serasi. Dan percayalah, di surga gak ada orang gontok-gontokan. Di surga gak ada cekcok. Di bumi saya butuh kasih. Di bumi Anda butuh kasih. Di surga pun kasih itu masih hidup. Karena kita akan terus ketemu dengan pribadi kasih itu dan hidup kita akan saling mengasihi di dalamnya. 2024 kami canangkan satu tema yang luar biasa, stay connected. Connect with God, connect with family, not families. Jangan families dulu, family.
Dan saya katakan welcome home, my family is my church. Gak butuh banyak orang. Karena banyak orang juga terluka dengan kehidupan orang Kristen. Yang semua bertopeng, semua berkamuflase. Di gereja kelihatan bagus, tapi di rumah tangga, di perusahaan, di bisnisnya hancur-hancuran, saudaraku. Kita hanya kotakan bicara tentang Tuhan di dalam gereja, kita lupa. Di dalam rumah tangga kita pun butuh yang namanya Tuhan. Maka kalau Anda ingin damai atas hidupmu, atas pernikahanmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas komunitasmu. Tuhan bilang hari ini, kenakan kasih. Karena kasih itu yang terbesar. Orang Kristen dipuji, dihormati. Salah satu kelebihannya adalah karena memiliki kasih. Nah, pertanyaan malam hari ini, kasih yang bagaimana, Pak? Yang harus saya kenakan. Dalam mindset pikiran kita, kalau kita bicara tentang kasih, kasih cuma hanya memberi tanpa ada disiplin di dalamnya. Anak-anak kalau cuma dikasihi, tanpa ada pendisiplinan, lihat besarnya. Dia akan menjadi anak yang suka berontak dengan orang tuanya. Malah justru lebih kurang ajar daripada kelakuan kita dulu mungkin tidak memiliki kasih. Mari kita bersama-sama melihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kasih yang bagaimana yang harus hidup dalam setiap kehidupan kita. Selama ini mungkin kita mengatakan, Pak saya sudah mengasihi. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Tapi kasih yang bagaimana yang harus dalam setiap kehidupan kita. Yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Karena ketika firman Tuhan mengatakan kenakanlah kasih, kita punya jubah yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Dunia ini sudah kehilangan kasih. Kasih akan satu dengan yang lain sudah mulai hambar, sudah mulai tawar. Sudah tahu artinya? Suatu saat saya pernah beli durian, saudara. Durian rasanya apa? Lu gak ada pernah makan durian di tempat ini? Durian rasanya apa ibu? Manis ya. Anda bisa bayangkan, saya beli durian, harganya mahal. Karena duriannya adalah durian yang mahal juga. Sudah tahu gak? Pada waktu kami bawa pulang, kami beli 2. Satu kami makan enak. Satunya lagi saya belikan untuk mama saya tercinta. Dan itu yang paling besar loh saudaraku. Yang paling bagus kulitnya saudaraku. Saya berikan kepada mama saudaraku. Saya bawa ke rumahnya. Saya pulang. Dengan harapan nanti pada waktu mama saya makan durian dia telepon sama saya. Waduh anakku yang paling ganteng dewe. Memang ganteng dewe karena saya 4 bersaudara laki sendiri saudaraku. Adik-adik saya cewek jadi ganteng dewe. Serius saya bilang. Ini ponakan saya di tempat ini. Ya. Anak daripada adik saya. Mamanya cantik. Saya tahu gak? Saya tunggu-tunggu. Kok gak ada telepon. Akhirnya saya beranikan diri untuk telepon. Biasalah anak itu kalau telepon. Gak langsung tunjuk poin saudaraku ya. Bukan to the point. Tanya dulu kabar. Saya putar-putar dulu. Baru saya ngomong. Mah. Enak gak rasa duriannya? Aduh Gus. Waduh. Begitu saya dengar, serak turun hati saya seragu. Kenapa mama? Anyep. Saudara ketawa, saya nangis. Ibu saya bisa kecewa, seragu, betul gak? Saya lebih kecewa lagi. Durian itu kalau saudara rasanya apa? Manis. Kasih itu begitu juga. Kasih dari Tuhan itu manis. Kasih dari Tuhan itu menyegarkan, kasih dari Tuhan itu menyehatkan, kasih daripada Tuhan itu membuat setiap kehidupan kita semakin bergairah dan membahagiakan dalam hidup kita. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, kasih di akhir zaman ini sudah mulai hambar.
Gak enak, saudara. Sama sekali gak enak. Kalau memang sifat dasarnya kasih itu hambar, gak apa-apa. Orang dunia melihat saudara sebagai orang Kristen, kelebihan daripada orang Kristen adalah memiliki kasih. Begitu dia ingin tertarik menjadi orang Kristen, dia bertamu di dalam rumah tangga saudara. Begitu dia ketuk pintu saudaraku, satu ketukan ternyata di dalam saudara ribut luar biasa. Bukan ribut karena pujian, piring terbang, cacian makian saudaraku. Bahasa binatang keluar semuanya saudaraku. Kira-kira saudaraku pada waktu orang ini dibukakan pintunya dan saudara menyuruh dia masuk, saya percaya dia akan masuk. Karena sesuatu yang dia harapkan pada waktu dia akan datang bertamu ke rumah saudara, karena saudara adalah orang Kristen, langsung kecewa. Kenapa? Biasanya orang Kristen itu punya kasih yang manis. Kasih yang membahagiakan. Banyak orang Kristen, dia tidak cerai tapi tidur satu ranjang. Tapi sudah cerai hatinya karena gak punya kasih hamba. Hubungan orang tua dengan anak sudah gak ada kasih, sudah hambar. Ribut sedikit pecah perang dunia kelima. Ada masalah sedikit pecah perang dunia keenam. Ya, daripada kita malu, kita kalau keluar kita gandengan tangan ya. Apalagi kalau ke gereja jangan jauh-jauh duduknya ya. Pulang rumah. Kasih yang bagaimana yang harus kita kenakan di hari-hari. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakannya diajarkan Yesus. Sampai pada hari yang terangkat sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perhatikan ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Kasih bagaimana yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Bukan kasih yang pasif, tapi kasih yang hidup. Orang hidup itu mendengar, orang hidup itu melihat. Orang hidup itu bisa berkata-kata, orang hidup itu bisa bergerak, berjalan kemana-mana. Maksudnya begini, kasih Kristus yang harus kita kenakan dalam setiap kehidupan kita adalah kasih yang mendengar. Bukan dengerin gosip, tapi dengar tuh masalah orang, penderitaan orang, kesusahan orang. Kasih dari Kristus itu melihat. Bukan hanya melihat glamornya dunia. Tapi lihatlah bagaimana orang mau makan saja nggak bisa, saudaraku. Orang Kristen banyak tertutup matanya akan hal itu. Dan tentunya dimulai dari mana? Dari keluarga yang paling dekat. Mulai belajar kalau saya menjadi pribadi orang Kristen yang mengenakan kasih supaya hatimu penuh dengan damai sejahtera, maka mau tidak mau kasih itu harus hidup. Perhatikan keadaan sekelilingmu terlebih dahulu. Keluarga-keluargamu yang mereka membutuhkan yang namanya pertolongan, membutuhkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Suatu saat ada anak Tuhan marah betul sama kakaknya. Dia 3 bersaudara. Dia anak yang kedua. Dia punya adik, kokonya sukses, luar biasa. Adiknya sekarang sudah almarhum. Dan saudara tahu, dia tinggal di pinggir kali. Dan kalau banjir, kelam bentuk rumahnya. Suatu saat kokonya ini memberikan yang namanya mobil yang sangat mewah kepada gembalanya. Adiknya sempat protes.
Dan dia mengatakan, apa yang koko berikan bagus. Tapi lihat, adik kita tinggal di pinggir kali. Kalau hujan meluap, tenggelam rumahnya. Marah besar, koko. Saudara tahu, saat itu adiknya sudah ingin mengenal Kristus. Kokonya, cicinya sudah kenal Kristus. Tapi karena perbuatan seperti itu sampai meninggalnya pun, dia tidak di dalam Tuhan. Sedih gak? Sedih ya? Terus kita bicara tentang surga. Surga yang bagaimana kita tampilkan kepada mereka. Ayo mulai kita sadar di hari ini. Kasih itu hidup. Dia gak mati. Dan dia tidak pernah dipadamkan. Kalau orang Kristen sudah mengenakan kasih. Hobinya, kesukaannya itu selalu bermurah kasih. Bermurah hati. Walaupun resikonya orang yang mengasihi, orang yang bermurah hati itu enggak enak. Bisa ditipu, bisa dibohongi, bisa dimanfaatkan. Gak popo. Yang penting apa? Saudara lakukan yang namanya firman itu. Kadang saya capek juga sebagai gembala, saudaraku. Saya sering ngomong sama istri saya, aduh capek kayaknya kita sering kali dimanfaatin orang gitu loh. Dan gampang sekali hati saya ini, kayak Yesus mungkin, maskul. Penuh dengan belas kasihan ketika melihat orang dalam kondisi yang, ceritanya sudah malah, sampai dan lain sebagainya. Gak bisa diam kadang-kadang. Tapi ketika kita sadar, untuk itulah saya dipanggil. Sempat waktu itu mama saya ngomong begini, Gus, bisa gak kamu sekali-sekali perhatikan anakmu dan istrimu? Kamu sudah terlalu fokus memperhatikan orang lain. Dan itu membuat saya sadar. Maka saya bilang, terapkan kasih itu di dalam keluarga saudara terlebih dahulu. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, kakak beradik. Ayolah saling mengasihi. Orang di luar akan melihat saudara, ini kasih yang hidup. Mereka akan diberkati. Ayo kita belajar akan hal ini. Memang gak mudah. Tapi kalau kita mau Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bertindak. Walaupun kau mungkin sakit hati, kecewa dan sebagainya. Tapi belajarlah kenakan kasih itu. Karena orang-orang yang mengenakan kasih, walaupun maaf ya, saya bilang dia ada di dalam lembah kekelaman. Dia tetap memiliki yang namanya peace. Dia tetap memiliki damai. Dan saya tahu orang-orang yang hidup di dalam kasih, hidupnya enggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang berkat, kalau hatinya sudah damai, karena dia mengenakan kasih, maka berkat-berkat jasmani itu Tuhan kirim atas setiap kehidupan kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan malam hari. Saya gak tahu apa masalah saudara, tapi saya belajar hari-hari ini. Kalau saudara mau mengenakan kasih, praktekkan kasih itu dalam bilangan yang paling kecil, yaitu keluarga saudara terlebih dahulu. Maka tahun 2024, lihat, penyakitmu disembuhkan, rumah tanggamu disatukan, anakmu yang berontak akan menjadi anak yang manis. Saudara-saudaramu mungkin yang sudah menipu engkau, sudah membuang engkau di hari ini, dia akan menerima engkau kembali. Karena apa? Ada gaya hidup yang berbeda yang kita bisa berikan kepada mereka. Pejamkan matamu. Haleluya. Saya undang pemain musik ke depan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Uralaba.
datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kini ku tahu segala kelemahanku akan kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku di pelukan-Mu, bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku di pelukan-Mu Tuhan, bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Singkat nyanyikan pujian ini, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ayo kita jujur di hadapan Tuhan. Masih gak ada kasih Kristus dalam hidupmu di hari ini sayang? Kalau kau mau hidupmu penuh dengan damai sejahtera, Tuhan hanya minta kenakan kasih itu dalam setiap hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Ku tahu, kita jujur di hadapan Tuhan. Masih banyak kelemahan yang kita buat dalam hidup kita. Karena kasih itu sudah mulai hambar dalam hidup ini, saudaraku. Amin. Sehingga hubungan suami istrimu juga mulai hambar. Hubungan orang tua dengan anak mulai hambar. Satu dengan yang lainnya mulai hambar. Mari kita datang dalam hadirat-Nya. Kasih-Mu, minta kasih Tuhan dicurahkan dalam hidupmu malam hari ini. Haleluya. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Saudara kan bisa bebas terbang. Kasih itu bagaikan sayap yang membawakan terbang, mengatasi setiap masalah-masalah dalam hidupmu, saudaraku. Melayang tinggi, amin. Roh-Mu mengangkatku, oleh kuasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara membutuhkan kasih, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu perbaharui hubunganmu. Suami istri, pegang tangan istrimu di sebelahmu malam hari ini. Minta kasih Kristus
kasih itu mengikat setiap kehidupan kami Tuhan. Pulihkan hubungan satu dengan yang lainnya. Biar kasih itu mengikat kami. Kasih itu membawa kami terbang. Mengalami pemulihan. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kesembuhan Tuhan. Mengalami berkat-berkat Tuhan. Mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Mari jemaat angkat suaramu, katakan kasih-Mu Tuhan. Jadikan ini doamu. Mulai belajar bosan dengan pertikaian dalam rumah tanggamu. Setan ingin pecah belah pernikahanmu. Tapi kasihnya menyatukan dalam setiap hidup. Jangan mau lagi tahun 2024 konflik yang berkepanjangan dalam hidupmu dari hari ini. Oh, dimulai dari hubungan suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Pulihkan Tuhan. Ora mata kara lama. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Melayang tinggi. Kami mau terbang tahun ini Bapa. Tuhan bebaskan sayap-sayap kami. Oh, tidak ada keterikatan, kepahitan, kekecewaan, luka hati. Kami putuskan dalam nama Yesus. Kasih yang hambar diputuskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Roh Kudus. Ini waktunya Engkau bergerak. Oh, rapatakala matakara lama. Terus kiara lama. Oh, kiara matakara lama syatakara lama. Tuhan pulihkan kami. Pulihkan pernikahan kami Bapa. Pulihkan rumah tangga kami. Pulihkan. Kasih itu mengalir dalam hidup. Kasih itu mengalir dalam hidup. Mulai belajar mengampuni. Lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti hatimu, untuk orang-orang yang mengecewakan hidup. Dan minta kasih itu terus ada dalam setiap hidup kita. Tuhan, Kau tahu segala kelemahan kami, Kau tahu segala keterbatasan kami. Hari ini biarlah kasih itu kami kenakan dalam hidup ini. Sehingga kami boleh mengasihi istri, suami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dengan kasih seperti-Mu Tuhan. Dan kalau itu terjadi kami ingin melihat rencana Tuhan di tahun ini dipulihkan atas setiap kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala di tempat ini. Berkati Ibu di tempat ini. Berkati putra-putranya. Berkati juga calon menantu dan menantunya nanti. Berkati cucu-cucunya semuanya. Jadikan Pak Bu di tempat ini sebagai teladan. Di mana mereka boleh melihat kasih yang mengalir atas keluarga ini. Dan kami percaya curahkan itu Bapa. Sehingga melalui hamba-Mu di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemuliaan menudungi setiap hidupnya. Apapun yang digumulkan oleh hamba-Mu, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah pegang, tidak pernah lepaskan pegangan tangan-Mu dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Lanjutkan karya-Mu, lebih lagi Tuhan. Untuk hamba-Mu pribadi, keluarganya, semua apapun yang direncanakan,
Buat semua berhasil dan mempermuliakan nama-Mu. Jemaat-Mu diberkati, jemaat-Mu disembuhkan, jemaat-Mu dipulihkan hatinya. Ini doa hamba-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Agus D. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sekaligus kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sekali lagi kita mau berdoa. Bapak, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih tahun 2023 boleh kami lewati. Dan kami bersyukur, kami aman, kami nyaman, kami menikmati semua kebaikan, kemurahan hati-Mu Tuhan. Demikian juga kami percaya di tahun 2024 ini Tuhan, Engkau tetap memegang erat tangan kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara hidup kami. Engkau menjamin hidup kami dan Engkau bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Apapun orang dunia yang katakan, kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan kami bersyukur, kami bangga akan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat rancangan-Mu yang begitu sempurna. Rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Tuhan, kami mau selalu mengasihi-Mu. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi Pak Guste yang sudah memberkati kami. Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya, apapun yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan berkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberi persembahan korban syukur bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya bacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Guste dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali ibadah bersama kami di tempat ini. Ada? Enggak ada ya? Saya pikir tapi ternyata keponaknya Pak Guste. Iya. Iya, kalau masih di negara kan tiap minggu bisa ibadah sama kita juga. Iya. Saya bacakan pengumuman. Hari Rabu ada FA pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat doa malam pukul 7:30 juga. Hari Sabtu ada latihan musik jam 7. Dan hari Minggu jam 6 sore ibadah raya, 6:30 ibadah sekolah minggu.
Demikian pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita mau angkat tangan, katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Engkau sungguh baik, amat baik. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah kiranya sesembahan dan pujian kami pada saat malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Gusti. Tuhan, sekali lagi berdoa buat beliau, pakai lebih hebat lagi. Berkati keluarganya, kesehatannya, dan istimewa pelayanannya Bapak. Firman Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan, membuat kami semakin sadar
atas segala aspek dalam kehidupan kami. Agar kami senantiasa melekat di dalam kasih. Di dalam kasih kami, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam sesama kami. Kami boleh menerapkan kasih itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan boleh mengajarkan pada diri kami untuk mempertahankan kasih itu sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau senantiasa mengasihi keluarga kami. Kami mau senantiasa mengasihi di dalam komunitas kami. Dan kami mau senantiasa mengasihi sesama kami. Karena Engkau adalah kasih adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, hari lepas hari semakin dekat untuk kami menyelenggarakan pesta demokrasi. Dan biarlah kuasa-Mu menyertai bangsa kami. Agar bangsa kami boleh menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan hasil yang memuaskan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, serta Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai beliau-beliau, para pemimpin kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta seluruh jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Kami serahkan di tangan Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah Engkau senantiasa memberkati beliau-beliau. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan berkati perekonomian kota kami, keamanan kota kami, dan segala program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah kota kabupaten. Tuhan membuat berhasil. Saudaraku, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tubuhmu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikan, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tetap naik, tidak akan pernah turun dalam nama Yesus. Dan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai, sejahtera. Adalah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.